197 Pulau Iblis. Pulau Dewa Laut. Grandmaster berkata, Aula Roh menyebut tempat itu Pulau Iblis, tapi aku tahu itu nama sebenarnya, Pulau Dewa Laut. Para Master Roh yang tinggal di sana menyebut diri mereka anak-anak laut. Sejak kembali dalam kekalahan saat itu, Spirit Hall tidak pernah berani memiliki desain di tempat itu. Jika saya tidak salah, di pulau itu setidaknya ada satu Spirit Master yang paling kuat, hanya puncak judul pedang Douluo yang dibicarakan Douluo, kekuatan di atas peringkat 95. Bahkan peringkat 99 judul Douluo. Kalau tidak, bagaimana mungkin Spirit Hall tidak membalas setelah menderita kerugian besar? Alasan lain adalah bahwa orang-orang yang tinggal di Pulau Dewa Laut tidak akan meninggalkan pulau itu. Tang San penasaran berkata, sebenarnya ada tempat yang aneh di dunia guru roh, kenapa aku? Grandmaster menghela nafas, berkata, jika memungkinkan, saya tidak ingin Anda berhubungan dengan Master Roh di sana. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukannya, jadi tentu saja saya tidak memberi tahu Anda. Tang San bertanya, kalau begitu, apakah kamu sudah pergi ke Pulau Dewa Laut? Grandmaster mengangguk, aku pernah pergi sekali, saat Spirit Hall menyerang Pulau Dewa Laut. Saat itu aku bersama Bibi Dong, mendengar tentang tempat yang begitu misterius dan pergi bersama mereka. Di sana aku mengetahui bahwa dunia Spirit Master masih memiliki tempat seperti itu, kelompok Master Roh misterius yang belum pernah didengar siapapun. Tidak hanya mereka misterius, tetapi juga sangat kuat. Master Roh seperti kita sangat tidak cocok untuk berurusan dengan mereka. Alasan mengapa Pulau Dewa Laut dikenal sebagai Pulau Iblis ke Balai Roh adalah karena pertempuran waktu itu. Tetapi kenyataannya, meskipun Master Roh Pulau Dewa Laut sangat sulit untuk dihadapi, mereka benar-benar bukan orang yang kecanduan membunuh. Mereka semua telah tinggal di sana selama beberapa generasi, menyebut diri mereka anak-anak laut, juga dikenal sebagai Master Roh Laut. Roh yang mereka miliki juga cukup aneh, sebagian besar terkait dengan makhluk air. Oleh karena itu, kemampuan roh mereka juga memiliki kekuatan besar, perbedaan dari kita. Pulau Dewa Laut terletak di lautan luas di sebelah barat benua. Di sana, para Master Roh dengan roh tipe makhluk air ini tidak diragukan lagi dapat menunjukkan tingkat kekuatan terbesar mereka. Ada juga banyak binatang roh aneh di Dewa Laut Pulau akibatnya, saya pikir tempat itu dapat dianggap sebagai hutan binatang roh khusus. Tang San bertanya, ada berapa banyak guru roh laut? Grandmaster berkata, setelah mendengar akun Grandmaster, di benak Tang San sudah ditarik garis besar Pulau Dewa Laut. Guru? Maksud Anda membiarkan saya pergi ke Pulau Dewa Laut untuk pengalaman? Grandmaster mengangguk. Tetapi yang paling penting adalah Anda kembali dari sana. Semua ini akan bergantung pada Anda untuk merasakan hal-hal sendiri. Bagi Anda untuk kembali ke benua dari Laut Besar, Anda harus menghadapi pengejaran Pulau Dewa Laut. Saya harus mengingatkan Anda bahwa semua Master Roh di Pulau Dewa Laut cocok untuk pertempuran laut. Bahkan hanya seorang Master Roh Laut tingkat Spirit Douluo dapat menghancurkan Master Roh Darat tingkat gelar Douluo di laut. Anda benar-benar tidak dapat berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah meninggalkan tempat itu karena Anda dapat terbang. Di Pulau Dewa Laut ada semacam guru roh yang rohnya adalah burung camar, dan ada tingkat gelar Douluo di antara mereka. Kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan tetua sekte Tang Anda, Bai He, tetapi tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri dengan mengandalkan penerbangan tulang roh. Jika Anda berhasil kembali dari Pulau Dewa Laut, Tang San sedikit ragu-ragu, lalu berkata, Guru, pertemuan pemilihan ulang 7 sekte akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Jika saya pergi sekarang, saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi. Jika semuanya berjalan sesuai keinginan Spirit Hall, maka akan lebih sulit untuk menghadapi mereka nanti. Grandmaster tersenyum dengan tenang, berkata, takut populasi benua akan turun dengan urutan besarnya. Jika jatuh ke dalam kekacauan perang, Spirit Hall tidak hanya tidak akan mendapatkan manfaat besar, tetapi malah akan menimbulkan kebencian penduduk. Jadi, menurut perkiraan saya, setelah Aula Roh menetapkan supremasi mereka di dunia guru roh selangkah lebih maju melalui majelis pemilihan ulang 7 sekte, mereka akan mempercepat pengembangan kerajaan dan adipati itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, secara progresif menggigit 2 besar kerajaan, dan tidak fokus pada serangan destruktif. 2 kerajaan besar telah mengakar dalam di benua untuk waktu yang lama, benar-benar menggigit mereka bukanlah sesuatu yang dilakukan dalam satu sore. Pada saat yang sama,
dua kerajaan besar akan memfokuskan pemerintahan mereka di bawah tekanan. Meskipun Aula Roh memiliki keuntungan keseluruhan, memakan dua kerajaan besar masih merupakan proses tanpa akhir. Kali ini kami sudah menghentikan semua kepura-puraan keramahan dengan Spirit Hall, dan kekalahan Qian Rengsui Anda juga harus menjadi sesuatu yang mereka anggap penting. Bagi Anda untuk pergi untuk meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara waktu, adalah pilihan terbaik. Serangan dengan akumulasi kekuatan, akan menjadi yang paling efektif. Mendengarkan analisis Grandmaster, Tang San mau tidak mau mengangguk berulang kali. Meskipun dia cerdas, bagaimana wawasannya tentang politik kontinental bisa setajam Grandmaster? Sambil diam-diam mengagumi Grandmaster, dia mengungkapkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Kata-kata Grandmaster memberinya perasaan panorama luas yang tiba-tiba terbuka. Grandmaster menghela nafas, lalu berkata, "Yang paling saya khawatirkan adalah apakah Anda dapat kembali dengan aman dari Pulau Dewa Laut. Sebelum benar-benar menghadapi mereka, Anda tidak akan mengerti betapa mengerikannya para Master Roh, sebagian besar dikaitkan dengan air, dengan kemampuan aneh yang tak terhitung banyaknya." Tang San sekarang memiliki alasan di benaknya. "Guru, biarkan aku pergi. Jika aku tidak bisa lulus ujian pengalaman ini, bagaimana aku bisa menghadapi Spirit Hall? Aku pasti akan mengubah tekanan menjadi momentum, untuk meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Begitu aku kembali, sudah waktunya, bagi kita untuk mulai bergerak. Pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang membutuhkan waktu, dan saya sendiri tidak banyak membantu. Saya yakin saya pasti akan dapat kembali dari Pulau Dewa Laut." Grandmaster tersenyum, dia sudah menebak keputusan Tang San. "Bukan kamu, ini kalian semua. Jangan bilang kamu rela meninggalkan Xiao Wu. Bawa dia. Bukan hanya kamu yang membutuhkan pengalaman, ada juga kalian Shrek Seven Devils. Mereka semua memiliki wajah yang mirip kemacetan sepertimu. Kalian semua harus membayar beberapa untuk meningkatkan kekuatanmu. Terlebih lagi, dengan kalian semua bersama-sama, kalian akan dapat saling menjaga." 7 Iblis. Tang San menatap kosong sejenak, bingung menatap Grandmaster. Grandmaster tersenyum kecil. "Saya sudah berdiskusi dengan Flander. Ma Hongjun tidak masalah. Adapun kepala sekolah Ning, saya berbicara dengannya kemarin. Bahkan jika dia agak ragu, saya yakin saya bisa memindahkannya. Ketika Anda pergi ke kota Gengsin terakhir kali, saya mengirim surat. Saya percaya itu seharusnya sudah mencapai Mubai dan Suking. Ini adalah pengalaman yang sulit, atau Anda bisa menyebutnya sebagai kesempatan. Jika bukan Anda 7 iblis yang bergerak bersama, bagaimana saya bisa merasa nyaman?" Melihat tatapan lembut Grandmaster, mata Tang San berangsur-angsur menjadi kabur. Dia tahu bahwa gurunya telah lama mempertimbangkan cara masa depannya untuk kemajuan, dan bahwa dia selalu diam-diam melakukan banyak hal untuknya. Beberapa tahun telah berlalu, dan rambut di pelipis Grandmaster sudah agak beruban. Di hati Tang San, tempat Grandmaster tidak lebih rendah dari Tang Hao, dia bahkan telah membayar banyak, jauh lebih banyak daripada yang dimiliki Tang Hao untuknya. "Pergi. Apakah kamu tidak akan kembali ke sekolah langit cerah juga? Setelah kamu kembali dari sekolah langit cerah, Mubai dan yang lainnya juga harus siap. Aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di sekolah Master Ning. Kalian bertujuh adalah kartu truf masa depan kita untuk bersaing melawan Aula Roh. Aku yakin kalian pasti akan kembali dari perjalanan yang berharga ke Pulau Dewa Laut kali ini." Membawa Xiao Wu keluar dari istana kekaisaran, Tang San tidak dapat mengendalikan hatinya untuk waktu yang lama. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Grandmaster secara diam-diam untuknya memenuhi hatinya. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi dia selalu mencatat perasaan ini. Dalam hatinya, dia selalu memiliki dua ayah. Sepanjang perjalanan dari istana kekaisaran, semua penjaga kekaisaran yang melihat Tang San akan berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat. Karena di pinggang Tang San tergantung liontin giok seukuran kepalan tangan bayi. Liontin giok itu juga segel, dan pemilik sebelumnya adalah Kaisar Heaven Dou Sueye. Kaisar Sueye telah merebut kembali kendali atas pemerintah, dan secara bersamaan mengumumkan Pangeran keempat Sue Beng sebagai penerus putra mahkota. Pangeran Sue Xing adalah kepala pengawas angkatan bersenjata kekaisaran. Hari itu ketika Kaisar Sueye terbangun, Tang San secara alami telah menebak apa yang sedang terjadi. Alasan Ning Fengzi memintanya untuk meninggalkan ruangan saat itu adalah untuk melindunginya. Bahkan jika Tang San tidak tahu persis apa yang telah dilakukan Ning Fengzi,
dia benar-benar dapat membayangkan bahwa guru sekolah Ubin Tujuh Harta Karun ini pasti telah menggunakan beberapa cara khusus untuk membangkitkan potensi kehidupan tersembunyi Kaisar Sueye. Melakukan hal itu memang bisa membuat bupati ini bangun sesegera mungkin untuk mengendalikan situasi, tetapi dengan organnya yang sudah gagal, itu pasti juga akan memperpendek umurnya bahkan lebih. Kaisar Sueye tidak akan menyadari hal ini ketika dia bangun, bahkan jika seorang wali seperti dia tidak menyadarinya begitu dia bangun, dia pasti akan mengetahuinya seiring waktu. Bahkan jika dia saat ini membutuhkan sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, siapa yang bisa berbicara untuk masa depan? Masalah ini pasti akan berubah menjadi duri antara keluarga kekaisaran dan sekolah Ubin Tujuh Harta Karun. Tang San sangat mengagumi pengambilan keputusan cepat Ning Fengzi, dan bahwa dia akan memintanya untuk keluar terlebih dahulu menunjukkan niat baiknya terhadap Sekte Tang. Apa yang dia katakan hari itu tentang dia menjaga Ning Rongrong, sebenarnya tentang menjaga sekolah Ubin Tujuh Harta Karun. Apakah Ning Fengzi mau mengakuinya atau tidak? Sejak serangan oleh Spirit Hall, sekolah Ubin Tujuh Harta Karun mulai menurun, sama seperti sekolah Langit Cerah saat itu. Tampaknya ini akan terjadi pada setiap sekte besar. Tapi Sekte Tang berbeda. Juga Sekte Master Roh, Sekte Tang tidak hanya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Akademi Shrek, dan peristiwa kali ini juga memiliki efek yang menentukan. Orang mungkin mengatakan mereka menyelamatkan Kaisar Sueye dan keluarga kekaisaran Heavendou. Meskipun Kaisar Sueye tidak memberikan hadiah yang berlebihan, dia secara alami tidak akan melupakan bantuan ini. Dilihat dari sudut lain, dibandingkan dengan Seven Treasure Glazed Tile School, sekte muda seperti itu lebih mudah dikendalikan untuk keluarga kekaisaran Heavendou. Selama Sekte Tang memberikan kontribusi yang cukup untuk kekaisaran, posisi mereka di surga Do pasti tidak akan tergoyahkan. Dengan pemikiran mendalam ini, Tang San semakin haus untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli apa pengaruh Heavendou Empire terhadapnya di masa depan, tanpa dasar kekuatan yang hebat, semua ini hanyalah ilusi. Dan untuk berurusan dengan Spirit Hall, dia sama-sama perlu memanfaatkan tenaga dan sumber daya yang besar dari kerajaan Heavendou. Karena Sekte Tang telah memilih untuk bergabung dengan kerajaan Heavendou, hubungan masa depan mereka akan membutuhkan berbagi kedamaian dan kesulitan. Adapun putra mahkota petahana Suebeng, Tang San sebaliknya tidak khawatir. Bahkan setelah dia naik tahta setelah Kaisar Sueye meninggal di masa depan, selama dia bukan idiot, strukturnya tidak akan berubah. Selalu ditekan oleh Qian Reng Sui yang menyamar sebagai Sui King He, tetapi selalu bisa tetap hidup, orang bisa membayangkan seberapa dalam dia bersembunyi. Meskipun orang seperti itu tidak mudah untuk dihadapi, setidaknya dia akan menjadi penguasa yang berkualitas. Bahkan jika Kekaisaran Surga Dou tidak melanjutkan 10.000 langkah di jalan, secara diam-diam memindahkan Sekte Tang bukanlah sesuatu yang sulit. Jangan lupa bahwa bos Shrek Seven Devils, Evil Eye White Tiger Dai Mubai, adalah putra mahkota kerajaan Starluo. Dalam perjalanan kembali ke sekte, Tang San memikirkan banyak hal. Setelah satu persatu mengatur segala macam hal di dalam hatinya, dia merasa lebih dalam lagi bahwa Grandmaster berdiri tegak dan melihat jauh. Dia pergi sebentar tidak hanya bisa meredakan ketegangan antara Heavendou Empire dan Spirity Hall, tetapi juga mencegah dia menjadi sasaran banyak anak panah jika dia tetap tinggal. Siapa yang bisa mengatakan apakah Spirit Hall akan mengirim ahli untuk membunuhnya? Dan sekarang Spirit Hall setidaknya tidak terlalu jelas tentang Sekte Tang yang dia dirikan. Selama dia pergi, akan lebih mudah bagi Sekte Tang untuk memasuki fase perkembangan yang mulus. Dengan dukungan dari Seven Treasure Glazed Tile School dan keluarga kekaisaran, dia tidak hadir pada dasarnya bukan masalah. Setelah memikirkan semua ini, Tang San juga memutuskan untuk melakukan perjalanan sebentar. Meningkatkan kekuatannya dan terus mengembangkan Sekte Tang adalah pilihan terbaik. Ekstremisme hanya akan membawa kehancuran. Bahkan jika sekolah langit cerah saat ini sudah memiliki 6 kekuatan tingkat judul Douluo, setelah mendengarkan apa yang dikatakan pedang Douluo Chen Xin hari itu, Tang San benar-benar mengerti mengapa kakeknya memilih untuk mundur saat itu. Saat ini sekolah langit cerah dapat dikatakan memiliki kekuatan terbesar dalam 100 tahun, dengan 6 gelar Douluo. Namun pada kenyataannya, selain Master Sekte Tang Xiao, 5 tetua lainnya hanya gelar Douluo. Dengan usia mereka, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyerang ketinggian di atas peringkat 95. Bahkan Tang Xiao mungkin tidak mencapai peringkat 99 dalam waktu 50 tahun. Bagaimana ini bisa melawan Spirit Hall?
Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan luar biasa yang bersembunyi di dalam aula roh? Tanpa disadari, Tang San telah membawa Xiao Wu kembali ke Sekte Tang. Saat dia memasuki gerbang besar, dia mendengar seseorang berteriak. "Ah, Sister Cheng Xiang, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bahkan jika kamu tidak setuju, kamu masih tidak bisa mengalahkanku, oke?" "Pei, siapa adikmu Cheng Xiang? Kenapa kamu tidak mati saja, dasar gendut? Kamu kurang ajar untuk berbicara omong kosong dengan kakek, aku tidak akan bermain denganmu." Melihat bayangan bulat besar dilemparkan ke arahnya, Tang San tidak bisa menahan senyum sedikit. Tangan kanan melambai dan menangkis, dia menggeser impuls objek ke samping. Sebelum dia menyelesaikan gerakannya, siluet putih yang tak tertandingi telah mencapainya, satu kaki menendang bayangan besar itu. Petik 2. Tang San agak tak berdaya menarik Ma Hongjun ke samping, sosok montok itu secara alami gemuk ini. Ma Hongjun cerdas dan buru-buru mengelak, bersembunyi di belakang Tang San dan Xiao Wu, diam-diam melirik siluet putih yang sudah berdiri di depan Tang San, cucu perempuan Master Balai Kecepatan Bai He, Bai Cheng Xiang. Bai Cheng Xiang menyilangkan tangannya di pinggang dengan penampilan yang mendidih. Karena marah, wajahnya yang menawan memiliki dua noda merah menawan, seperti pemerah pipi, membuatnya semakin cantik. Melihat Fatih bersembunyi di belakang Tang San dan Xiao Wu, dia masih tidak setuju untuk menjatuhkannya. "Si gendut, keluar dari sini. Jika kamu memiliki keterampilan, jangan bersembunyi di balik Master Sekte. Sepupu, kamu harus menjadi hakim untukku. Orang gemuk terkutuk ini ingin membunuhku." Tang San tertawa terbahak-bahak. "Baik, baik, aku akan menilai. Dinginkan emosimu dulu, lalu ceritakan kekejaman berdarah apa yang telah dilakukan Fatih hingga membuatmu begitu marah." Ma Hongjun dengan cepat menjulurkan kepalanya, dan baru saja akan berbicara, tetapi dipaksa kembali oleh tatapan tajam Bai Cheng Xiang. Itu aneh, sungguh. Meskipun Ma Hongjun biasanya ceria dan santai, hatinya sebenarnya sekeras besi. Di antara 7 iblis Shrek, dia hanya takut pada Dai Mubai dan Tang San. Bagi orang luar, dia tidak akan setuju untuk dirugikan. Tapi dihadapkan dengan tatapan cemberut Bai Cheng Xiang, dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata, dengan penampilan meraih telinganya dan menggaruk dagunya. Bai Cheng Xiang cemberut dengan marah. "Gemuk terkutuk ini sebenarnya pergi ke kakekku untuk melamar. Dan kakekku benar-benar setuju. Dan bahkan ingin aku lebih baik padanya. Sepupu, kamu harus menilai atas namaku. Lemak terkutuk ini jelas tidak memiliki niat baik. Saya lebih suka menikahi babi atau anjing daripada dia." Mendengarkan Bai Cheng Xiang, Tang San juga tidak bisa menahan diri untuk menatap kosong. Fatih pergi ke Bai He untuk melamar pernikahan adalah sesuatu yang bisa dia mengerti, bahkan jika metode Fatih agak langsung, tapi jika dia bisa mendapatkan persetujuan Bai He, dia secara alami bisa melakukan setengah pekerjaan dengan efek 2 kali lipat. Tapi yang membingungkan Tang San adalah mengapa Bai He setuju. Dan setuju bahkan tanpa berkonsultasi dengan Bai Cheng Xiang. Ini agak aneh. Faktanya, bahkan jika Bai Cheng Xiang tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Wu, dia tetap cantik luar biasa, dan jangkauannya secara alami sangat tinggi. Sosok Fatih juga tidak terlalu menyenangkan. Mungkinkah karena Fatih adalah Master Aula Sekte Tang? Mustahil. Bai He bahkan sebelumnya adalah kepala klan kecepatan, dan juga kakeknya. Melihat Bai Cheng Xiang hampir menangis, Tang San buru-buru berkata, "Cheng Xiang, apakah kakek benar-benar setuju kalian berdua menikah?" Bai Cheng Xiang mengangguk tajam. "Aku tidak tahu ramuan apa yang dituangkan ke dalam kakek gemuk sialan ini, tetapi dia benar-benar setuju. Aku pergi berdebat dengan kakek, dan kakek bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, dan bergaul akan menjadi kebiasaan, dan berpikir tentang poin bagusnya." Poin bagus apa yang dimiliki lemak terkutuk ini? Babi. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri. "Saudari Cheng Xiang, Anda tidak bisa mengatakan itu. Saya memiliki banyak poin bagus. Semua orang memuji saya sebagai seorang pria muda yang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, seorang pemuda elegan yang jujur dan dapat diandalkan." Petik 2. Pei, kurasa pipimu 3 kali lebih tebal dari tembok kota. Benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Toh, aku tidak akan menikahimu. Bahkan jika kakek setuju, paling buruk aku akan lari saja. Tang San agak tak berdaya menggelengkan kepalanya, berkata, "Baiklah, Saudari Cheng Xiang, jangan marah. Aku akan pergi mengobrol dengan kakek."
Selama kamu tidak menginginkannya, tidak ada yang akan memaksamu. Tidak gemuk juga. Ma Hongjun memandang Tang San dengan mata terbelalak. Kakak ketiga, bukankah sikumu salah arah? Akhirnya aku berhasil mendapatkan persetujuan tetua Bai. Tang San menatap Fatih dengan penuh arti. Perasaan berjalan dua arah, jangan bilang kamu benar-benar ingin memaksa Cheng Xiang. Ma Hongjun menatap kosong sejenak. Dia dan Tang San sudah lama bersama, dan melihat ekspresi Tang San, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bai Cheng Xiang jelas sangat santai, menatap Tang San dan Xiao Wu di sebelahnya. Sepupu, aku akan meminta bantuanmu dengan ini. Tidak peduli apa, jika kamu menilai atas namaku, kita bisa setuju. Tang San sedikit mengangguk. Jangan khawatir, seperti yang saya katakan, selama Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang akan memaksa Anda. Bai Cheng Xiang pergi dengan gembira. Tang San adalah master sekte Tang Sekte, kata-katanya secara alami sangat berat. Begitu Bai Cheng Xiang terpental, Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak ketiga, kamu. Tang San meliriknya, berkata. Melon yang dipelintir dengan paksa tidak manis. Meskipun metode Anda langsung, Anda tidak dapat bertindak terlalu bersemangat, jika tidak, Anda akan mendapatkan hasil yang sebaliknya. Bukankah kakek setuju dengan kalian berdua? Jadi, satu-satunya perlawanan untuk merayu Cheng Xiang adalah dirinya sendiri. Saya akan membantu Anda, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan kasih sayangnya masih terserah Anda. Fatih mengangguk tegas. Kakak ketiga, aku tulus kali ini. Aku jamin aku akan baik padanya. Aku akan mendengarkanmu, aku pasti akan menggerakkannya dengan ketulusanku. Meskipun dia berkata begitu, ekspresinya jelas sedikit kecewa. Terbukti, bahkan dia sendiri tidak terlalu optimis. Dalam hal penampilan, dia benar-benar tidak cocok dengan Bai Cheng Xiang. Tang San merendahkan suaranya, mengucapkan beberapa kalimat di sebelah telinga Ma Hongjun. Ma Hongjun tertegun pada awalnya, tetapi sesaat kemudian berubah dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Kakak ketiga, apakah itu benar? Tang San mengangguk. Di antara kami Shrek Seven Devils, hanya saja kamu masih belum memiliki tempat untuk kembali. Jika saya dapat membantu Anda, saya akan melakukannya. Namun, seperti yang saya katakan, kesuksesan masih tergantung pada Anda sendiri. Ingatlah bahwa benar teman-teman terungkap melalui cobaan dan kesengsaraan. Ingat betapa kecilnya Ao mendapat kasih sayang Rongrong. Keluarkan perasaan tulusmu. Meninggalkan Ma Hongjun yang merenung dengan penuh semangat, Tang San membawa Xiao Wu kembali ke rumah Master Sekte, dan memerintahkan murid Sekte untuk memanggil para Master Aula. Tak lama, Master Balai Kecepatan Bai He, Master Balai Pengobatan Yang Wudi, Master Balai Pertahanan Niu Gai, Master Balai Kekuatan Titan, serta Master Aula Bela Diri Ma Hongjun dan Ning Rongrong dan Oscar yang berperingkat sama semuanya tiba di rumah Master Sekte, ruang diskusi. Tang San duduk di kursi utama, semua orang duduk setelah memberi hormat satu persatu. Sekte memiliki aturan sekte, dan etiket ini adalah sesuatu yang dituntut oleh 4 kepala klan atribut tunggal. Tuan Balai Tai, apa yang disibukkan oleh tetua Lou Gao? Tang San melihat Lou Gao tidak ikut dengan Titan, dan bertanya padanya. Titan tersenyum kecut. Lou Gao, orang tua itu, dia bahkan lebih terobsesi dengan penempaan daripada aku. Hari-hari ini, dia benar-benar tidak memperhatikan hal-hal luar, mengawasi murid-murid aula kekuatan dalam menempa sepanjang hari. Namun, dengan arahannya, aku bisa juga santai. Tang San mengangguk, lalu berbalik ke arah semua orang. Saat ini Sekte Tang kami dapat dianggap telah melangkah ke jalur yang benar. Tak lama, patch pertama dari senjata tersembunyi akan selesai. Untuk saat ini kami tidak memiliki rencana untuk merekrut murid. Memanggil semua orang selama ini terutama untuk membahas sesuatu, dengan Anda. Saya berbicara dengan Grandmaster hari ini. Saat ini kami Shrek Seven Devils semuanya telah mencapai kemacetan sampai tingkat tertentu, dan untuk terus maju, kami perlu mengambil rute alternatif. Saya berencana untuk sementara menyerahkan bisnis Sekte Tang kepada Anda tetua, dan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang cocok untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Tidak hanya saya yang akan pergi. Rongrong, Oscar, dan Ma Hongjun semua akan pergi bersama saya. Master Aula Pertahanan Niu Gao berkata, berusaha berkultivasi adalah hal yang baik. Namun, Master Sekte, berapa lama Anda akan pergi? Tang San berkata, saya juga tidak tahu. Ada bahaya tertentu di mana kita akan pergi.
Tempat-tempat yang dapat memberi kita tekanan yang lebih menguntungkan untuk kemajuan kekuatan kita. Adapun berapa lama sebelum kita dapat kembali, saya tidak bisa mengatakannya. Adapun logistik, dengan Rongrong dan Oscar pergi bersamaku, aku akan meminta kepala sekolah Ning dan Yang Mulia untuk menjaga Sekte Tang. Mendengar Tang San mengatakan dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi, keempat tetua itu semua agak diam. Setelah waktu yang lama, Yang Wudi memimpin untuk berbicara. Tuan Sekte, kalian semua pergi. Serahkan Sekte Tang kepada kami. Di mana Sekte Tang berada, kami berada. Dia berbicara seperti yang dia lakukan tentang tombak pemecah jiwanya. Di mana orang itu, tombak itu, jika tombak itu patah, orang itu mati. Bahkan jika Yang Wudi tidak banyak bicara, kata-katanya sangat berbobot. Titan berkata, Tuan Sekte, kami mengerti. Anda akan berkultivasi untuk tumbuh lebih kuat, untuk melawan Spirit Hall di masa depan. Namun, Anda tidak dapat melupakan bahwa, sebagai penguasa Sekte Tang, tanggung jawab besar terletak bersamamu. Sekte Tang tidak bisa menjadi naga tanpa kepala terlalu lama. Tang San mengangguk, memparafrasekan apa yang dikatakan Grandmaster tentang situasi saat ini di benua. Saya mengerti semua kekhawatiran Anda. Penatua yang pernah menghadapi musuh dari Spirit Hall dengan saya. Saya percaya Anda semua memahami kekuatan besar yang dimiliki Spirit Hall. Tidak peduli sudut pandang apa, kita berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tang Sekte membutuhkan kekuatan, dan jika kita, generasi muda, tidak dapat tumbuh dengan cepat, kita akan berada dalam situasi yang lebih pasif di masa depan. Saya sudah memikirkannya dengan jelas, dan saya percaya bahwa tidak peduli bahaya apa yang kita hadapi, kami pasti akan kembali dengan selamat. Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, Titan dengan tegas berkata, kalau begitu bagus, Master Sekte, pergi tanpa khawatir. Serahkan Sekte Tang kepada kami. Kami akan menggabungkan obat-obatan balai pengobatan dan senjata tersembunyi balai kekuatan kami seperti yang kita diskusikan, membuat kumpulan senjata tersembunyi yang sangat baik. Pertama-tama kami akan melengkapi Seven Treasure Glazed Telescope, lalu diri kita sendiri. Apa yang kita produksi di luar itu akan kita jual ke keluarga Kekaisaran Heavendou. Kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi senjata tersembunyi dalam jumlah besar. Saya percaya bahwa, setelah Anda kembali, Sekte Tang akan benar-benar didirikan. Tang San berkata, saya membicarakannya dengan guru. Di masa depan Sekte Tang kami hanya akan merekrut murid yang diuji melalui Akademi Shrek, dan dengan rekomendasi guru. Seperti ini kami dapat mempertahankan kualitas murid kami. Dengan Ma Hongjun pergi bersamaku, balai bela diri akan untuk sementara diserahkan kepada Paman Niu Ben. Di antara generasi kedua dari 4 klan atribut tunggal, Niu Ben adalah yang paling menonjol. Diskusi selanjutnya berkisar pada arah pengembangan masa depan Sekte Tang dan detail di sekitarnya. Tang San tidak bersiap untuk pergi hanya untuk waktu yang singkat, dan sebelum dia pergi dia harus dengan jelas membicarakan pikirannya dengan 4 tetua, dan menjamin bahwa Sekte Tang akan sehat saat ini. Seperti yang dikatakan Grandmaster, Sekte Tang telah melangkah ke jalur yang benar. Apakah sekolah Ubin 7 Harta Karun atau keluarga Kekaisaran Surga Dou, mereka berdua tanpa syarat akan mendukung Sekte Tang. Seberapa jauh Sekte Tang akan pergi di masa depan, masih tergantung pada pencapaian apa yang bisa dihasilkan Tang San dan yang lainnya. Sebuah sekte dengan gelar Douluo sama sekali berbeda dari yang tidak, dan sekte dengan gelar Douluo yang luar biasa bahkan lebih dari itu. 7 iblis Shrek semuanya memiliki potensi yang sangat besar, dan bagaimana mengubah potensi itu menjadi kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Spirit Hall adalah masalah terbesar yang dihadapi Tang San. Saat malam tiba, Tang San sudah kembali ke rumahnya dengan Xiao Wu yang sedang tidur di pelukannya, dan baru saja akan mulai berkultivasi ketika dia mendengar suara langkah kaki di luar. Sebuah suara rendah bertanya, Tuan Sekte, apakah Anda sedang beristirahat? Tang San meninggalkan kamar tidur, mencapai ruang tamu di luar. Penatua Yang, masuk. Dia sudah lama menduga bahwa Yang Wudi akan datang menemukannya, dia hanya tidak tahu kapan. Yang Wudi mendorong pintu dan masuk. Sifatnya selalu sangat langsung, seperti tombak pemecah jiwanya. Tuan Sekte, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tang San memberi isyarat padanya untuk duduk. Penatua, tolong bicara. Yang Wudi tidak duduk, berdiri di sana bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata. Tidakkah kamu merasa sangat aneh bagaimana aku bisa menyembuhkan racun Kaisar Sueye?
Tang San berkata, mungkin racun itu terkait dengan balai pengobatan. Atau mungkin saya harus mengatakannya kepada klan pelanggar yang lebih tua. Itu tidak masalah. Jika penatua tidak ingin berbicara, maka jangan. Saya percaya Anda. Yang Wudi menggelengkan kepalanya, berkata. Tidak, saya harus memberitahu Anda tentang ini. Saya tidak ingin hubungan masa depan Sekte Tang dengan Kerajaan Heaven Dou terpengaruh karena pengkhianat klan yang melanggar. Pengkhianat. Hati Tang San berkedut, sudah membuat tebakan kasar. Mata Yang Wudi mengungkapkan sedikit frustrasi, pertama kali Tang San melihat ekspresi seperti itu dari lelaki tua yang setia ini. Itu benar, racun Kaisar Sueye dibuat oleh balai pengobatan kita. Atau mungkin saya harus mengatakan itu adalah racun tabu dari klan pelanggar, yang disebut Gorgeous Seven Color. Racun semacam itu dibuat dari 7 obat yang awalnya tidak berbahaya dicampur menjadi satu. Fitur terbesarnya adalah bagaimana ia bersembunyi. Karena 7 bahan yang digunakan untuk membuatnya sendiri tidak berbahaya, mereka dapat dimasukkan secara berurutan sesuai dengan resep tertentu. Bahkan orang yang paling berhati-hati pun akan terinfeksi. Apalagi jika makanan itu diisi dengan 7 jenis zat, bahan, itu akan langsung beracun. Hanya di awal tidak kekerasan, tetapi yang diracuni akan terus-menerus kesakitan. Cantik 7 warna akan terus mengikis vitalitas korban, sampai hidup mereka berakhir.